Shalom saudara-saudara yang Tuhan kasihi dimanapun saudara berada. Saya selalu berharap saudara semua ada di dalam kasih karunia dan perlindungan Tuhan. Saudara, hari ini saya ingin mengajak kita merenungkan satu ayat yang sudah tidak asing lagi dalam hidup kita sebagai orang percaya, yaitu di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33. Saudara sekalian, sebelum saya membahas ayat ini, saya ingin memulai dengan sebuah cerita. Saudara, satu hari ada seseorang yang saya sebut dengan si A. Dia datang kepada saya dan dia berkata, "Pak Jusmin, mengapa ya hidup saya susah terus? Padahal saya sudah menjalani hidup saya dengan benar. Setiap bulan saya selalu merasa kekurangan dan gaji saya tidak cukup untuk menghidupi saya sendiri. Kira-kira apa dosa saya ya Pak?" Ketika mendengar pertanyaannya, saya diam. Dan ketika ia berkata, "Apa dosa saya ya Pak?" Saya menjawabnya, "Kamu sendiri yang paling tahu tentang dirimu dan apa dosamu. Seperti apakah kamu hidup, baik secara sosial maupun secara personal dan dalam hubunganmu dengan Tuhan." Lalu saya berkata, "Satu hal yang saya tahu adalah Tuhan tidak pernah membiarkan anak-anaknya hidup dalam kekurangan. Dia akan selalu mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan orang-orang yang percaya kepadanya. Jika kamu merasa hidupmu selalu susah, coba renungkan dan perbaiki apa yang harus kamu perbaiki. Kalau bekerja, bekerjalah dengan jujur, dengan penuh tanggung jawab. Kalau berhubungan dengan persahabatan dengan orang lain, jalinlah persahabatan dengan orang lain dengan baik. Jangan hanya mau yang enaknya saja, tetapi tidak mau yang tidak enak. Sebagai seseorang, ketika kita berhubungan dengan orang lain, jadi sahabat yang baik." Saya berkata kepada si A. Tidak berapa lama kemudian, saudara, saya bertemu dengan seseorang yang saya sebut dengan si B. Dengan si B, saya banyak ngobrol, dia banyak ngobrol dengan saya tentang banyak hal. Dan tiba-tiba si B bertanya kepada saya, "Bapak Jusmin, apakah Bapak kenal dengan orang ini?" Yaitu si A. Lalu saya berkata, "Saya tidak begitu mengenal, tetapi saya tahu dia." Lalu kemudian si B menceritakan tentang si A. Si B berkata bahwa si A adalah saudaranya. Dan saya ketika mendengar itu adalah saudaranya, saya lalu merasa bahwa apa yang diceritakan oleh si B tentang si A dalam kehidupannya, dalam segala perilakunya, dalam segala hal yang berkaitan dengan hidup si A, saya baru mengerti mengapa si A merasakan kalau hidupnya dia selalu susah terus dan merasa selalu kekurangan. Ternyata saudara, semua itu dipengaruhi oleh sifatnya atau karakternya yang tidak baik. Bagaimana dia tidak susah, saudara, kerja sama orang, dia tidak jujur, dia tidak bisa dipercaya, padahal orang sudah percaya kepadanya. Terhadap saudaranya sendiri, dia penuh perhitungan dan pelitnya luar biasa. Giliran dia senang, dia lupa dengan saudaranya. Giliran dia susah, dia mencari saudaranya. Dan kalau dia lagi ada duit, dia bersenang-senang untuk dirinya sendiri. Tetapi giliran dia susah, dia datang minta bantu kepada saudaranya dan kepada sahabatnya.
Nah, saudara sekalian, terhadap orang lain, dia seperti itu. Kalau ada maunya, baik sekali omongannya. Tetapi giliran tidak ada yang dia mau, batang hidungnya pun susah kelihatan. Nah, saudara sekalian yang dikasihi di dalam Tuhan, dalam kaitan dengan manusia, apakah kita mau berteman dengan orang yang demikian? Kalau lagi banyak duit, lagi senang, dia senang dan dia lupa dengan kita. Tetapi giliran dia susah, dia datang mencari kita. Saya yakin kita akan menjauhi orang tersebut. Apakah kita juga mau dekat dengan saudara yang demikian? Kalau dia lagi senang, dia pergi menghabiskan uangnya bersama dengan orang lain. Sementara ketika dia susah, dia datang dan mencari kita, meminta bantuan. Saya yakin juga bahwa kita tidak akan mau terlalu dekat dengan saudara yang seperti itu. Dan sebagai seseorang, apakah kita mau mempekerjakan orang yang demikian? Kita percaya kepada dia, tetapi dia makan kita. Kita percaya kepada dia, tapi dia tidak bisa dipercaya. Saya juga yakin saudara tidak mau dengan orang yang seperti itu. Sebagai bos, saya rasa saudara akan memecat karyawan seperti itu. Jadi saudara sekalian dikasih oleh Tuhan, tidak usah dikaitkan dengan Tuhan. Karena dalam hubungan dengan sesama manusia, perbuatan si A itu sudah mempersulit dirinya sendiri. Dia sendiri sudah mematikan rezekinya sendiri. Selama sikapnya tidak berubah, maka nasibnya, tanda kutip, tidak akan berubah. Tetapi saudara, dia mengaku dia sebagai seorang percaya, anak Tuhan, beriman kepada Yesus Kristus. Dia rajin pelayanan, dia ketua bagian ini, ketua bagian itu, dan seluruh kegiatan gerejawi dia ada di sana. Tetapi karakternya, sifatnya tidak mencerminkan dia sebagai anak Tuhan. Nah saudara, itulah sebabnya saya berkata kepada dia, yang saya tahu Tuhan tidak akan membiarkan anak-anaknya hidup dalam kekurangan. Tuhan akan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan orang-orang yang berharap, yang percaya, yang hidup mengandalkan Tuhan. Itulah yang saya yakini dan itulah yang saya ingin sharingkan kepada saudara sekalian, yaitu Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33 yang berbunyi demikian. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara, apa maksud daripada ayat ini? Mari kita perhatikan beberapa kata di sini. Di ayat ini ada kata tetapi, ada kata carilah, ada kata kerajaan Allah dan kebenarannya. Ayat ini dimulai dengan kata tetapi. Ayat ini muncul dalam konteks khawatir. Jangan khawatir. Jangan khawatir terhadap apa yang akan kita makan. Jangan khawatir terhadap apa yang akan kita minum dan apa yang akan kita pakai, yang diajarkan oleh Tuhan Yesus di ayat-ayat sebelumnya. Kebutuhan-kebutuhan yang mendasar yang diperlukan oleh semua orang, Tuhan Yesus berkata, jangan khawatir masalah kebutuhan dasar. Itu Tuhan akan memenuhinya dan Tuhan akan mencukupkannya. Dan di sini berkata, tetapi carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Ada kata carilah. Apa arti kata cari? Saudara, pada umumnya kita memahami kata cari itu seperti kita mengupayakan sesuatu yang belum ada menjadi ada. Misalnya, saya tidak punya uang, maka saya mencari cara untuk menghasilkan uang. Dari tidak mempunyai uang, lalu menjadi mempunyai uang,
caranya adalah dengan mencari. Tetapi ayat ini tidak bisa kita pahami demikian. Ayat ini tidak bisa kita mengerti demikian. Karena ayat ini berbicara carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kerajaan Allah dan kebenaran Allah itu sudah ada. Kerajaan Allah dan kebenarannya itu adalah dulu ada, sekarang ada, dan selamanya ada. Kalau begitu apa arti kata cari? Kata cari di sini untuk menekankan tentang sikap dan respon kita terhadap perkara-perkara rohani. Kerajaan Allah adalah bicara tentang pemerintahan Allah. Kebenaran Allah adalah bicara tentang apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, yaitu kewajiban kita sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan untuk melakukan segala sesuatu berdasarkan firman Tuhan. Saya ajak kita untuk merenungkan, membandingkan ayat ini dengan terjemahan lain agar makna dari ayat ini menjadi jelas bagi kita. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari berkata begini: usahakanlah dahulu supaya Allah memerintah atas hidupmu dan lakukanlah kehendaknya. Maka semua yang lain akan diberikan Allah juga kepadamu. Di dalam terjemahan yang lain lagi berkata, utamakanlah kerajaan Allah serta pembenarannya. Maka semuanya itu akan diberikan kepadamu. Jadi sangat jelas saudara sekalian bahwa jika kita menempatkan Tuhan di tempat pertama di dalam hidup kita, maka semua yang kita perlukan Tuhan berjanji akan memberikannya kepada kita. Haleluya. Usahakanlah dahulu supaya Allah memerintah atas hidupmu dan lakukanlah kehendaknya. Inilah kunci sederhana untuk hidup diberkati oleh Tuhan. Jadi saudara, jika saudara ingin diberkati oleh Tuhan dan Tuhan menambahkan apa yang ada, yang Anda perlukan dalam hidup saudara dan hidup kita, usahakan supaya Tuhan memerintah atas hidup kita dan lakukan firman-Nya. Itu saja. Biarkan Tuhan, usahakan Tuhan memerintah atas hidup kita, atas diri kita, dan lakukan firman-Nya. Itu adalah kunci untuk diberkati oleh Tuhan. Nah, saudara sekalian dikasih dalam Tuhan, di dalam Mazmur 37 ayat 25 berkata, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Ini perkataan Daud. Siapa itu Daud? Sebagai orang Kristen kita tahu, kita sangat sering mendengar nama Daud. Dia manusia biasa, dia pernah gagal, dia pernah salah, tetapi dia bertobat dari dosanya. Dan Alkitab berkali-kali berkata bahwa dia adalah orang yang berkenan di hati Tuhan. Di dalam kitab Raja-Raja, Alkitab berkali-kali menegaskan bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan suku Yehuda karena Daud hambanya itu. Orang benar, keturunannya tidak akan ditinggalkan, apalagi menjadi peminta-minta. Jadi saudara, kalau saudara merasakan hidupmu susah terus, gagal terus, menderita terus, selalu kekurangan seperti si A yang saya ceritakan di atas, jangan salahkan Tuhan, jangan salahkan orang lain, jangan salahkan saudara kita, tetapi coba periksa diri kita. Sudahkah kita menempatkan Tuhan di bagian pertama dalam hidup kita? Sudahkah kita membiarkan Tuhan memerintah atas hidup kita dan kita melakukan firman-Nya di dalam hidup kita? Jangan kita salahkan orang lain. Jangan salahkan Tuhan. Jangan salahkan saudara kita. Bukan
orang lain tidak mendoakan kita, bukan Tuhan tidak bisa memberkati kita, tetapi kita sendiri yang seringkali menjadi penghalang berkat Tuhan dan rejeki bagi kita sendiri. Mari periksa diri kita. Jikalau kita ada di situasi hidup selalu susah, hidup selalu kekurangan, hidup selalu kesulitan, dan kita bersandar kepada Tuhan, usahakanlah dahulu supaya Allah memerintah atas hidupmu dan lakukanlah kehendaknya. Maka semua yang lain akan diberikan Allah juga kepadamu. Kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.